Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang apa saja beasiswa yang ada di PTKIN kita tercinta ini, yaitu IAIN Ponorogo. Dan salah satunya saya akan bahas hari ini yang berbeda dari sebelumnya adalah beasiswa prestasi atau mahasiswa berprestasi. Bersama narasumber saya di samping ini, boleh diperkenalkan dulu Mas namanya? Ya, baik, terima kasih. Mbaknya siapa namanya? Saya namanya Mega Tasya Kuswandari. Oh ya, Mbak Mega. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Handika Eko Wahyu Pradana. Saya mahasiswa jurusan PGMI IAIN Ponorogo angkatan 2017. Alamatnya Besuki Sambit Ponorogo. Nah Mas, sekarang kita akan membahas salah satu beasiswa yang ada di IAIN Ponorogo Mas. Dan Masnya ini salah satu penerima beasiswa, yaitu beasiswa berprestasi ya Mas. Ya, nah saya mau tanya nih Mas, apa sih Mas beasiswa berprestasi itu di IAIN Ponorogo itu sendiri? Ya, ini bagi saya yang alhamdulillah sudah mendapat beasiswa berprestasi. Itu alhamdulillah dari semester 1 sampai 8 alhamdulillah dapat. Itu kalau menurut saya beasiswa prestasi di IAIN itu suatu bentuk apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa itu yang berprestasi. Mungkin beasiswa ini agak berbeda dengan yang lain. Karena apa Mbak ya? Dulu itu waktu mendapat beasiswa ini saya malah dapat infonya dari teman. Itu karena ternyata beasiswa prestasi ini itu didapat dari ranking jurusan. Jadi secara otomatis kita itu bisa mendapat beasiswa ini ketika ranking IPK kita itu tinggi seperti itu. Jadi dapat info dari teman, Dik, kamu dapat beasiswa ini. Kemudian disuruh mengumpulkan berkas-berkas persyaratan seperti itu. Oke, jadi beasiswa berprestasi itu sendiri Masnya malah dapatnya dari teman Masnya ya? Iya, tahu saya informasinya? tahu. Oke, Masnya Kak sampean dapat beasiswa berprestasi gitu ya Mas? Iya. Terus sampean langsung menyiapkan apa saja yang diperlukan ya? Berarti beasiswa berprestasi itu sendiri diberikan kepada mahasiswa di IAIN Ponorogo yang memiliki IPK tinggi di jurusannya, di masing-masing jurusan. Iya. Oke, seperti itu. Nah, Masnya sendiri kan tadi bisa taunya Masnya itu dapat informasi kalau mendapatkan beasiswa itu kan dari teman. Nah, temannya cerita nggak Mas, itu dapatnya dari mana informasinya? Entah itu dari link Siakat ataupun dari mana gitu Mas, mungkin? Iya, itu alhamdulillah untuk setiap kita kan punya grup angkatan gitu Pak. Iya, ya. oh ya. Nah saya pertamanya itu dari situ, dari grup angkatan itu di-share. Nah, ternyata teman-teman memang taunya itu pertama memang dari Siakat. Seperti itu, dari info Siakat ternyata ada pengumuman beasiswa berprestasi. Terus biasanya tiap angkatan itu diambil beberapa orang, jadi nggak sama. Entah yang angkatan semester baru itu ada yang 8 orang, kemudian yang angkatan berikutnya itu cuma 4 orang, dan seterusnya. Jadi awalnya memang taunya dari Siakat. Jadi penting sekali bagi teman-teman semuanya untuk selalu update Siakat IAIN Ponorogo seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya kemarin dari teman-teman mengabari seperti itu. Oke, jadi Masnya taunya kabarnya kalau alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari temannya itu tadi ya. Iya. Berarti gercepan temannya ya daripada Masnya sendiri. Iya, betul. Oke Mas, berarti ini kalau beasiswa berprestasi itu tidak open recruitment ya Mas? Dalam artian langsung dipilih dari jurusan ataupun atasan atau gimana Mas? Iya, alhamdulillah itu kemarin saya tanyakan itu memang secara otomatis dari sistem akademiknya memang itu otomatis Mbak. Jadi nggak perlu rekrutmen, jadi itu otomatis. Tapi teman-teman nggak usah takut. Karena sistem beasiswa di IAIN itu memang memilih salah satu beasiswa. Kemarin itu alhamdulillah kan untuk saya semester 2 itu sudah di kepengurusan Musyrif Mahat. Itu juga dapat beasiswa. Nah, kemudian saya tanyakan kepada pihak akademik, disuruh milih salah satu. Nah, ketika saya harus memilih salah satu, semisal saya memilih beasiswa yang ada di Mahat ini, jadi otomatis beasiswa prestasi saya itu nanti akan dilimpahkan kepada ranking di bawahnya. Iya, seperti itu. Oh, jadi, berarti ya ketika sampean taunya Masnya mendapatkan beasiswa berprestasi, itu langsung otomatis juga dapat beasiswa dari sini. Jadi disuruh memilih antara beasiswa musrif ataupun beasiswa berprestasi. Oke. Setelah tahu nih kita mendapatkan beasiswa berprestasi, apa sih Mas persyaratannya yang selanjutnya untuk kita mungkin serahkan kepada pihak sana?
Ya, yang saya ingat itu salah satunya termasuk slip pembayaran UKT. Jadi kita harus lunas terlebih dahulu membayar UKT. Pastinya ya. Kemudian transkrip nilai. Itu juga penting. Terus apa ya kemarin? Sama membuat tabungan Bank Jatim. Itu difotokopi untuk nomor rekeningnya. Sepertinya itu saja. Oke. Kalau menurut Mas sendiri nih, tantangan ada nggak sih tantangan ketika menerima beasiswa ini? Menurut Masnya apa tantangannya sendiri? Ya sebenarnya apa ya, Mbak? Alhamdulillah itu ketika saya kan tadi bilangnya untuk beasiswa prestasi ini kan sebagai bentuk apresiasi. Iya. Dan memang untuk tantangannya sendiri itu kan kalau IPK itu kalau semisal kita dapat nilai ya, itu dapat nilai katakanlah amin saja, itu IPK kita sudah langsung turun. Kalau misal teman-teman ingin beasiswa berprestasi, itu ya tips dari saya itu apa ya? Yang pertama, sukai dulu apa yang kamu pilih, apa yang menjadi jurusanmu itu kamu sukai. Nanti kalau kamu suka, terus kamu apa ya? Jadi ketika dalam belajar dan sebagainya itu enggak terpaksa dan bukan mengejar IPK. IPK itu ibaratnya bonus bagi kita yang sudah berusaha seperti itu. Jadi, dan memang kalau untuk yang IPK ini ada beberapa teman itu kan enggak cuma saya toh, ada beberapa yang memang mendapat beasiswa berprestasi. Lah itu kalau kena amin atau di bawah amin itu nanti kan secara otomatis IPK itu kan kumulatif. Iya. Jadi nanti IPK-nya langsung turun, ya nggak bisa nggak bisa mendapat beasiswa. Karena juga menyangkut prestasi ya, prestasi kaitannya dengan akademik, dengan IPK. Yang diutamakan adalah nilainya. Nah Mas, yang terakhir nih, motivasi untuk kita semua nih, agar kita lebih giat untuk belajar, lebih giat untuk meraih prestasi dan beasiswa untuk kita semua. Dan motivasi juga kesan pesannya Masnya sendiri selama mendapatkan beasiswa prestasi ini. Iya. Jadi mungkin tips dan motivasi buat teman-teman semua, itu tadi yang sudah disampaikan Mbaknya, jangan insecure. Jadi beasiswa ini di IAIN itu banyak sekali. Contohnya alhamdulillah ini di teman-teman muslim musrifah itu juga salah satunya ada, itu di pengabdian. Jadi menjadi muslim musrifah. Kemudian beasiswa aktivis juga ada. Kalau sampean mungkin ibaratnya mungkin di akademiknya agak kurang tapi aktivisnya bagus, itu juga ada beasiswanya tersendiri. Jadi masih banyak sekali beasiswa. Jadi yang pertama temukan passion. Kesukaannya itu di apa? Apakah kita itu termasuk di orang yang mungkin suka dengan akademik, membaca dan sebagainya. Terus mungkin ada yang lebih suka, wah aku itu enggak begitu suka di akademik, tapi aku mungkin di aktivis, peduli sosial dan sebagainya. Itu juga banyak sekali beasiswanya. Kemudian mungkin untuk teman-teman itu tadi, jadi beasiswa ini adalah suatu apresiasi terhadap usaha kita. Jadi kalau mungkin memang teman-teman dari awal ingin mengejar suatu beasiswa, dipelajari dulu. Oh, beasiswa ini apa syaratnya? Ini kalau saya misalkan mendaftar, itu nanti bisa masuk atau tidak. Seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita itu sudah memilih jurusan, ketika kita kuliah, jadi nanti kan ketika sudah memilih, kita nanti akan menjalani. Oh, saya misalnya di jurusan PGMI, nanti bagaimana ke depannya? Apakah saya nanti akan ingin menjadi guru MI atau berwirausaha atau lanjut S2 dan sebagainya? Itu hal yang menurut saya penting. Jadi mungkin beasiswa ini sebagai pelecut semangat kita untuk terus bercita-cita seperti itu ya. Jangan pernah putus bermimpi ya Mas. Betul sekali, jangan pernah putus bermimpi. Terus yang menguatkan itu kalau dari saya yaitu harus punya cita-cita. Entah apapun itu, sebesar apapun cita-citanya harus punya. Misal itu sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah doa, kemudian sudah tawakal, terus alhamdulillah kok mendapat beasiswa. Ini ya jangan sombong lah, jangan sombong, terus berbagi ilmu saja.
seperti itu mungkin. Iya. Iya. Terima kasih Mas atas penjelasan yang luar biasanya. Intinya manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi jangan insecure, jangan takut, jangan pernah putus asa. Yang terbaik untuk kita yang kita lakukan apa yang akan kita peroleh. Terima kasih Mas atas penjelasannya, sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat diambil hikmahnya dan manfaatnya. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.